Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang dimuliakan Allah, segala puji milik Allah, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah membimbing kita semua, menuntun kita semua ke jalan yang Allah ridha, sehingga di penghujung umur kita insya-Allah husnul khatimah. Amin. Salawat dan salam tak lupa, marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita beserta keluarga mendapat syafaat dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Saudaraku yang berbahagia, yang dirahmati Allah, sekali lagi kita berdoa pada Allah, tidak pernah putus asa, putus harapan. Kita tetap minta pada Allah, ya Allah, hindarkanlah negeri kami, hindarkan keluarga kami, sahabat kami, diri kami juga dari musibah COVID-19 ini. Semoga dengan berakhirnya musibah COVID-19 ini, masjid, kelas-kelas agama, dan kegiatan-kegiatan kami dapat berjalan seperti mana mestinya, insya-Allah. Amin. Jamaah yang berbahagia, kita sambung kaji kita masih di halaman 64, bahagian di tengah itu. Kitab terapi penyakit hati, di mana dijelaskan dalam Musnad dan Sunan yang mengutip hadis riwayat Amr bin Murrah dan Salim bin Abi Jad dari Abi Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang ada sebelummu, kalau seseorang itu berbuat kesalahan di tengah kaumnya, datanglah seseorang melarang dengan tujuan memberi bukti-bukti, tetapi keesokan harinya ia duduk-duduk bersamanya lagi, saling bersandar satu sama lain, minum minuman bersama, seakan tidak melihat kesalahan kemarin. Setelah Allah menyaksikan perbuatan-perbuatan demikian ini, Dia, yakni Allah, memberi pukulan pada hati sebagian mereka di atas yang lain. Lalu Allah melaknati melalui lidah Nabi mereka, ya, di antara Nabi Daud alaihissalam dan Isa putra Maryam. Ini disebabkan mereka bermaksiat dan melangkahi hukum-hukum Allah. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, kalian akan menyuruh kepada yang ma'ruf, kebaikan, dan mencegah kemungkaran, dan kalian memegang tangan orang yang bodoh lalu membelokkannya kepada kebenaran. Atau Allah akan memukul hati sebahagian dari kamu atas yang lain, lalu Dia mengutuk kalian sebagaimana mengutuk mereka. Saudaraku yang berbahagia, dari hadis
yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang baru saya bacakan tadi, ada beberapa ilmu yang dapat kita petik. Pertama, telah terjadi di zaman sebelum kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin di zaman Nabi Daud alaihissalam atau di zaman Nabi Isa alaihissalam, di mana apabila mereka kaum itu melakukan maksiat, melakukan kesalahan, ada orang yang memberikan nasihat supaya mencegah perbuatan kemungkaran itu dengan bukti-bukti atau dalil-dalil yang jelas. Cuma sayangnya, keesokan harinya, mereka join lagi, duduk bersama lagi, minum minuman bersama lagi, bahkan bermaksiat bersama lagi. Seolah-olah nasihat yang diberinya kemarin dah tak ada nilai. Padahal semalam baru dia beri nasihat kepada orang supaya jangan buat maksiat. Sekarang dia duduk bersama orang itu dan bermaksiat juga bersama orang itu. Ini yang Allah marah. Ini jangan sampai terjadi kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tugas umat Muhammad itu apa? Dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terbaik kata Allah di antara umat-umat yang lain, yang dibangkitkan di antara umat yang lain. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu, kata Allah, adalah umat yang terbaik yang dibangkitkan di antara umat-umat yang lain. Selagi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selagi kita umat Islam tetap mencegah perbuatan yang mungkar, mengajak orang berbuat makruf. Selagi kita mengajak orang berbuat makruf, meninggalkan yang mungkar, maka kita adalah umat yang terbaik. Kita jangan mencontoh umat terdahulu. Di antaranya apa? Setelah memberikan nasihat, besoknya kita join dengan maksiat itu. Jangan. Kalau kita sudah mengatakan, memberikan nasihat pada seorang supaya jangan lakukan maksiat, maka kita jangan terlibat dengan maksiat itu. Jangan. Nah, kalau kita berikan nasihat seseorang bahwa ini maksiat, ini haram, ini dosa, besoknya kita buat hal yang sama. Sama saja kita dengan umat-umat yang terdahulu, yang akhirnya Allah murka pada kita, yang akhirnya dipukulkan hati kita, artinya dicap hati kita, sehingga khatamallahu ala qulubihim, tutup pintu hati kita dengan kebenaran. Nauzubillah. Oleh karena itu, jamaah yang berbahagia, pertama, ketika kita mengetahui ada maksiat yang dilakukan oleh sahabat, oleh keluarga, oleh teman, kita beri nasihat. Tetapi jangan sampai kita juga terlibat dengan maksiat itu. Itu yang penting. Itu yang penting. Jangan kata orang, nasihat orang pandai, dia pun sama. Jangan. Ya, jangan. Selanjutnya, jemaah berbahagia, Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Ibrahim bin Amr As-San'ani, Allah menurunkan wahyu kepada Yusha bin Nun. Sesungguhnya kami, Allah, maksudnya menurunkan wahyu kepada Yusha bin Nun, sesungguhnya kami, Allah, membinasakan dari kaummu 40.000 orang yang paling jahat di antara mereka. Jadi di antara umat, yaitu dijelaskan bahwa Allah telah berfirman kepada Yusha bin Nun bahwa Allah telah membinasakan kaumnya sebanyak 40.000 orang
kerana kejahatan mereka, kerana maksiat mereka. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat. Yusuf bertanya, "Ya Tuhanku, mereka itu orang-orang jahat yang melakukan kejahatan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang baik?" Allah menjawab, "Mereka tidak marah karena aku. Mereka mewakili orang-orang jahat itu. Mereka membantu orang-orang jahat itu dan mengajak minum bersama." Ya, mereka memang ada di antara mereka ada orang baik. Tapi kata Allah, mereka diam. Orang baik itu diam. Jadi, dikatakan apa? Apabila seseorang melihat kemungkaran lalu diam, inilah dikatakan setan yang bisu. Mestinya kalau dah tahu salah, kita peringati. Sudah tahu salah, kita nasihati. Jangan diam. Ya, di mana Nabi mengatakan apa? Man ra'a minkum mungkaran, apabila engkau melihat kemungkaran, falyughayyiru biyadihi, maka cegahlah. Pertama dengan tangan, maksudnya kekuasaan. Kalau kita tak ada kuasa, tak ada power, fabilisan, dengan lisan berikan nasihat. Dengan nasihat juga takut tersinggung, takut marah, ada mudarat, fabiqalbi, dalam hati katakan aku tak suka perbuatan ini. Tapi kita cuba dulu berikan nasihat dahulu, ya. Semoga Allah berikan kekuatan kepada kita. Memang ada orang baik, tapi orang baiknya diam, itu masalah. Yang membuat Allah murka juga. Kenapa? Karena diamnya orang baik. Abu Umar bin Abdul Bar menyebutkan dari Abu Imran, Allah mengutus 2 malaikat ke sebuah desa. Mereka menghancurkan desa tersebut bersama penghuninya. Maka mereka mendapatkan seorang laki-laki sedang berdiri melakukan solat di masjid. Para malaikat berkata, "Ya Allah, sesungguhnya di situ hamba-Mu si fulan sedang solat." Allah berfirman, "Hancurkan desa itu dan hancurkan dia bersama mereka. Sesungguhnya dia tidak merubah wajahnya sama sekali demi aku." Maksudnya, tiada inisiatif untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar karena Allah. Jadi jelas. Maksiat merajalela di situ. Kata Allah, hancurkan tempat itu. Tapi kata malaikat, ada orang yang solat. Ada orang lagi ibadah. Kata Allah, hancurkan dengan dia-dianya sekali. Kenapa? Karena dia tidak punya inisiatif, tidak ada kebijakan untuk merubah, untuk menasihati. Sehingga dia juga diancam karena dia mendiamkan maksiat. Jemaah yang berbahagia. Jadi ketika maksiat merajalela, kita berusaha. Kalau kita tak ada kuasa, dengan lisan. Dengan lisan. Berusaha dengan santun, bahasa yang bijak. Yang paling penting, kita tidak setuju dengan maksiat itu. Itu yang paling penting. Jangan didiamkan. Tunjukkan bahawa kita tidak suka. Itu penting. Humaydi menyebutkan dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan menceritakan kepadaku bahawa satu malaikat diperintahkan untuk memusnahkan sebuah desa. Para malaikat itu bertanya, "Ya Allah, sesungguhnya di situ ada seorang yang suka beribadah." Akan tetapi Allah memerintahkan malaikat, "Mulailah dari orang tersebut dan hancurkan. Sesungguhnya wajahnya tidak merubah sesuatu pun untukku membela agamaku." Sama dengan yang di atas, keterangan yang di atas tadi. Jadi walaupun di situ ada orang alim, ahli ibadah, tapi tugasnya kan jelas, tetap kita ini. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan kemungkaran, mengajak orang berbuat baik. Ya, kita tetap berusaha semaksimal mungkin mengajak orang berbuat baik. Kita harus paham. Kita jadi orang baik, banyak orang suka. Tapi bila mengajak orang berbuat baik,
Di sini banyak orang tidak suka. Saya ulang balik. Bila kita mengajak orang berbuat baik, bila kita berbuat baik, orang lain banyak suka. Tapi bila kita mengajak orang lain supaya berbuat baik, banyak orang tak suka. Selanjutnya, jamaah yang berbahagia, Ibnu Abi Dunya menyebutkan dari Wahab bin Munabbih, setelah melakukan kesalahan, Nabi Daud berkata, "Ya Allah, ampunilah dosaku." Maka Allah berkenan, "Telah aku ampuni untukmu dan aku menetapkan keburukannya, hukumannya kepada bangsa Israel." Berkatalah Daud, "Ya Allah, bagaimana ini? Sedangkan engkau adalah hakim yang adil, tidak zalim kepada seseorang. Aku yang berbuat kesalahan dan engkau timpakan hukumannya kepada orang lain selain aku." Maka Allah mewahyukan kepadanya, "Setelah engkau berbuat kesalahan, mereka segera tidak menentang atas atau mencegahmu." Jadi Nabi Daud mengakui kesalahannya dan mohon ampun pada Allah, dan Allah ampunkan. Mudah-mudahan kita juga bersalah dan mengakui kesalahan kita, dan semoga Allah ampunkan juga segala kesalahan kita, insya-Allah. Jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.